Assalamualaikum cucu-cucuku, dulur-dulurku. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang muslim ya. Awas jangan minum es teh siang-siang lo kamu cuk ya. Hari ini Mbah ditemenin sama Mbak Ningsih Bulu Hidung Kriwil. Katanya dia ada film action adventure komedi cuk. Iya bener Mbah, judulnya Turbo Kid tahun 2015 Mbah. Gimana itu ceritanya Mbak? Aduh itu bulu hidungnya panjang banget ya, pengen tak cabut rasanya itu. Jadi ceritanya tentang seorang remaja yang hidup di dunia yang sudah rusak karena perang nuklir Mbah. Sampai suatu ketika hidupnya pun berubah ketika bertemu seorang wanita dan karakter komik favoritnya Mbah. Oh ya wis, langsung masuk ke alurnya aja kalau gitu. Sama tolong ini Mbak Ningsih bacain requestan salam dari subscriber ya. Titip salam dari Naila Akbar buat Mas Yusuf tetanggaku. Kalau ngimamin terawih jangan cepet-cepet dong, soalnya aku betah jadi makmum kamu. Halah bisa aja Mbak Naila ini loh. Mending Mbah aja sini yang ngimamin gimana. Mau nggak sekejakan. Our last hope, Turbo, the faith of our future. This is it, soldier. We have to hit this. Berlatar di dunia paralel, hujan asam yang tidak berhenti membuat tanah menjadi tandus dan mencemari lautan. Selain itu, perang nuklir yang pernah terjadi berdampak pada seluruh dunia yang mengalami musim dingin nuklir dan sangat berbahaya bagi umat manusia, lur. Sekarang adalah tahun 1997. Pada suatu siang di daerah Westland atau Gurun, seorang remaja bernama Kid sedang mengayuh sepeda BMX-nya ke tumpukan barang bekas untuk mencari benda-benda yang masih bisa dipakai. Kid juga sedang melengkapi peta yang dia buat dengan menggambar penanda 3 kepala manusia yang tertancap di sana. Di masa-masa seperti itu, lur, pembunuhan sudah menjadi makanan sehari-hari dan sistem hukum sudah dicabut saking krisisnya seluruh dunia. Inilah bocah turbo. This is the future. This is the year 1997. Scarred by endless wars of the old world. Dari sana Kid kembali ke markas rahasianya yang berada di ruang bawah tanah sebuah pabrik terbengkalai. Setelah menyalakan listrik dengan mengengkol generator, Kid pun menyortir barang-barang bekas yang dia dapatkan di hari itu. Dan kita diperlihatkan sebuah wadah kaleng besi. Selain mengambil barang apapun untuk bertahan hidup, seperti alat-alat perangkap hewan dan benda-benda yang bisa dijadikan senjata, Kid juga mengambil barang-barang 80-an seperti pemutar kaset portable, komik-komik jadul, sampai action figure juga diambil, lur. Karakter favoritnya adalah Turbo Rider, superhero yang sosoknya mirip sama Judge Dredd gitu, lur. Dan Kid suka mengumpulkan komik-komiknya dari tumpukan barang bekas. Lalu tak lama kemudian, perangkap yang telah disiapkan oleh Kid menangkap seonggok tikus botak yang sempat mencakar Kid di pipinya. Nah, dampak radioaktif dari perang nuklir salah satunya mengubah berbagai makhluk hidup menjadi mutan. Setelah itu Kid pergi ke sebuah bar dan terlihat tato penanda geng di tangan satpam yang menjaga gerbang. Di sana Kid menukar barang-barang bekasnya ke bartender yaitu Bagu, seperti rantai, pulpen, sampai bangkai tikus botak yang tadi. Dan bartender memberi imbalan komik Turbo Rider, sebotol aqua, dan 2 gelas kerating deng. Di mana air minum jadi bahan yang sangat amat langka karena lingkungan sudah tercemar. Di lain sisi, seorang koboi bernama Frederick berhasil menang panco dan masih menjadi juara bertahan di bar tersebut. Setelah itu ketika mau pulang, saking sumringahnya dapat komik Turbo Rider, Kid yang tidak fokus jalan tanpa sengaja menabrak Frederick. Untungnya Frederick tidak menyikat endasnya Kid, karena saat itu dia dan gengnya akan pergi menolong adik Frederick yang telah menghilang. Let me give you a couple of these two on credit. Or I could all toss this in for good measure. What the hell do you think you were doing? Another one's gone missing. It's your brother. Let's roll! Ternyata adik Frederick sedang disiksa di markas Zeus, seorang penguasa di wilayah itu dengan 2 bawahannya yaitu Skeletron dan juga mbak-mbak yang kita sebut saja Painem. Setelah kedua tangannya dipotong, naasnya adik Frederick pun langsung dibunuh.
Outstanding Di lain tempat, Kit yang sedang asik membaca komik Turbo Rider tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita bernama Apple yang SKSD, sok kenal sok deket. Nanyain komik apa yang dibaca oleh Kit lah, mengajaknya main petak umpet lah, sampai memasangkan sebuah gelang biru ke tangan Kit. Sampai akhirnya Kit langsung kabur begitu melihat Apple yang berbicara dengan mayat manusia. Are you alone? Do you have any friends? Do you want to play hide and seek? It's a comic book? Turbo Rider? That's rad. I found a new friend. Saking takutnya, Kit sampai melupakan komik Turbo Rider-nya. Dan sesampainya di markas, tiba-tiba gelang di tangannya berkedip-kedip. Merasa ada bom di dalamnya, Kit pun berusaha melepas jam itu dari tangannya. Namun sayang malah konslet dan membuatnya pingsan. Sementara itu, Frederick and the Gang sedang OTW ngontel menyelamatkan adiknya Frederick. Karena perang nuklir membuat sumber daya alam seperti bensin juga menjadi sangat terbatas. Muka udah garang, naik sepeda ontel. Untung nggak dikasih aqua di ban kayak bocil ya kan. Karena perjalanan cukup jauh dan pastinya memakan waktu lama karena naik sepeda, Frederick pun memutuskan untuk istirahat pipis terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba, So, what is the plan? The plan is to take a piss. Who needs chance anyway? film pun flashback ketika Kit masih kecil dan sepedanya sedang direparasi oleh seorang karakter yang disebut The Mother. Lalu Mother memberikan wadah kaleng persis seperti yang kita lihat di awal film, berisi cakram bergambar Turbo Rider yang bisa dilihat dari teropong populer zaman dahulu, yaitu Viewmaster lur. Anak 90-an pasti paham ini, dulu aku punya yang tempat-tempat 7 keajaiban dunia lur. Setelah itu tiba-tiba datanglah sesosok misterius dengan tengkorak yang terpasang di sepedanya. Soon you'll have to learn how to fix it by yourself. Here you go. Kit pun terbangun dan sangat terkejut melihat Apple yang sudah berada di kamarnya. Dengan santainya, Apple sedang menyiapkan sarapan untuk Kit dan penasaran dengan koleksi barang-barang jadul milik Kit yang terlihat seperti museum. Namun Kit sedikit marah ketika Apple menyentuh wadah kaleng pemberian Mother dahulu. Setelah itu Apple menyuruh Kit untuk makan sereal yang sudah disiapkannya. Tapi Kit masih curiga dan menganggap makanan itu bisa jadi sudah diracun. Tapi Apple meyakinkan jika makanan itu aman karena sesama teman tidak akan saling menyakiti. Meski Apple sudah melacak Kit lewat gelang yang dipakaikan olehnya dan berkelakuan aneh karena ngobrol sama mayit, namun karena Apple mengembalikan komik Turbo Rider yang ketinggalan, juga mengatakan bahwa dia hanya ingin berteman dan tidak ada niat jahat sama sekali, Kit pun akhirnya mengizinkan Apple tinggal di sana untuk sementara waktu. Dan Kit juga mengajaknya pergi memulung karena Apple terus saja memaksa. Where'd you find all this stuff? It's like a museum of coolness in How do you get it off? Oh, you just don't? There's so many little... Hey, don't touch that! Did I break it? No, You know, I thought you would... you can stay. But just for a while. Are going scavenging. Di perjalanan, Kit pun menjelaskan beberapa peraturan yang harus diikuti Apple agar bisa memulung dengan aman, seperti selalu membawa air, jangan pergi ke area berbahaya sesuai peta yang sudah dibuat Kit, dan menghindari orang-orang yang terlihat jahat. And rule 2, That's clever. you need to follow the survivor rule. Always have water on. Water, check. Well, I'm happy. I've had a choice. Di lain sisi, setelah gengnya dibantai, Frederick pun disekap oleh Zeus. Alih-alih langsung dibunuh, Zeus menyuruh Frederick untuk adu panco melawan Skeletron, dan siapapun yang kalah tangannya akan dimasukkan ke jebakan blender lalu dibakar. Akan tetapi Frederick langsung memberontak. Dia menyundul Skeletron, menyikut Mbak Painem, lalu membunuh anak buah Zeus lainnya dengan mendorong endasnya ke blender. Tapi tiba-tiba, Just because civilization is act civilized. Think I didn't see that? sementara itu Kit yang masih berpetualang dengan Apple akan mencari berbagai perlengkapan penting untuk Apple agar dia tidak bergantung lagi kepada Kit. Setelah itu mereka pun menemukan helm, juga senjata tongkat yang digabung dengan patung kurcaci, dan Apple pun terlihat sumringah karena merasa telah diterima oleh Kit sebagai partner petualangannya.
This is my gnome stick! Pow gnome! Boom! Kabam! Kit pun bertanya bagaimana Apple bisa sampai ke wilayah gurun tersebut. Dan Apple menjelaskan bahwa dia berasal dari suatu tempat yang jauh di seberang gurun. Dia mengikuti temannya yaitu seorang pemburu air. Dan singkat cerita temannya itu pun akhirnya tewas. Apple sebenarnya ingin membawa Kit ke tempatnya, tapi perjalanan ke sana harus melewati area yang sangat berbahaya. Karena obrolan mulai terasa sedih, Apple pun langsung menghibur Kit dengan mengajaknya main kejar-kejaran. So where do you come from? Pretty far. All the way from the other side. Well, my last best friend was a water. Then he died and, You're in! I tagged you! Now you gotta tag me back! If you can! You're freaking fast! Setelah itu Kit pun meminjamkan Viewmasternya dan Apple sangat terpukau dengan gambar-gambar T-Rex di sana. Hubungan mereka pun terlihat semakin dekat. Tapi tiba-tiba That's a T-Rex. They got killed up by this big explosion. Run! Run! Apple ditangkap oleh kroconya Zeus yang kita sebut saja Paijo dan lanjut mengejar Kit yang berusaha kabur. Kit yang panik pun mengayuh sepedanya dengan cepat hingga akhirnya terjatuh ke sebuah lubang. Di sana Kit menemukan sebuah bola listrik dan ketika dia sentuh, tiba-tiba mengaktifkan seluruh sistem dan ternyata itu adalah bekas kapal luar angkasa milik Turbo Rider, superhero favorit Kit yang ternyata memang benar-benar ada. Terdapat video dari Komandan Turbo Rider di sana yang mengatakan jika nasib masa depan dunia ada di tangannya. Tapi naas Turbo Rider gagal menyelesaikan misi terakhirnya. Video tersebut menjadi penyemangat bagi Kit. Dia pun mengambil armor Turbo Rider, juga senjata di tangannya yaitu Turbo Blaster. Dan sekarang Kit pun menyebut dirinya sebagai Turbo Kit. Mirip banget sama Mega Man lur, mana posenya sama persis pula ini. Our last hope. Turbo. The faith of our future. This is it, soldier. We have to hit these. Tak jauh dari sana Kit menemukan tongkat kurcaci milik Apple. Dan setelah ngontel beberapa saat, Kit pun akhirnya berhadapan dengan Paijo. Lalu, yang terjadi? Buset, sekali serang moncrot dong lur. Padahal aslinya itu cuma power glove buatan Nintendo lur. Kit pun terkejut betapa kuatnya senjata yang dimilikinya. Dan dia pun langsung OTW menyelamatkan Apple ke markas bos penguasa gurun, yaitu Zeus. I'm coming, Apple. Apple serta Frederick dan bawahannya Bobby telah berada di markas Zeus untuk segera dibunuh sambil ditonton oleh para pengikutnya. Tapi ternyata Zeus bukan sembarang menyiksa korbannya untuk hiburan, melainkan setiap orang yang tewas akan digiling dan melewati proses pemurnian untuk diekstrak kandungan air di dalam tubuhnya. Seperti yang kita ketahui di masa itu, air telah tercemar oleh nuklir ya kan, dan menjadi barang yang sangat amat mahal. The gristle and cartilage around your bones, 25%. your blood is 83% water, your muscle tissue, 10 gallons, which this... Let the juicing begin. Dengan beraninya Kit datang dan menyuruh Zeus untuk membebaskan Apple. Kit mengatakan jika dia adalah seorang superhero, tapi sayang senjata Turbo Blasternya masih proses ngecas dan belum bisa menembak. Yang akhirnya Kit pun didorong ke kolam oleh Skeletron dan akan dibunuh oleh kroco-kroco Zeus bersama Frederick, Bobby, dan juga Apple. Release the girl! I'm a superhero. Agar bisa lolos dari sana, Frederick pun menjelaskan strategi untuk menyerang para kroco. Bobby akan menyerang si Algojo yang badannya paling besar. Frederick akan melawan si gendut, sedangkan Kit dan Apple akan membantai kroco yang badannya paling kecil. Tanpa babi bu, Apple pun langsung menghantam musuhnya, diikuti oleh Frederick, Bobby, dan juga Kit. Tapi tololnya Bobby malah kepleset dan langsung mati dong.
Ini film komedi tapi sadis banget sumpah sih lur. Alhamdulillahnya Kit, Apple, dan Frederick berhasil membunuh mereka semua, kecuali si Algojo yang hanya pingsan setelah dikemplang palu yang dilempar oleh Kit. Akan tetapi alih-alih membebaskan mereka semua, Zeus tiba-tiba menembak Apple. Yang anehnya gadis itu masih sehat walafiat. Zeus akan tetap membunuh mereka bertiga. Si Algojo pun kembali sadar dan akan menyemplungkan Kit ke mesin penggiling. Tapi yang terjadi, I admire your resolve, but in the end you're just a loser. Now would be a good time to leave. film pun flashback ke masa lalu melanjutkan scene sebelumnya, di mana Kit dan Mother dihampiri oleh sesosok misterius dengan sepeda BMX berwajah tengkorak. Ternyata itu adalah Skeletron yang membawa Zeus dengan mata kirinya yang masih sehat. Saat itu Kit yang masih kecil hanya bisa bersembunyi, sedangkan Zeus berhadapan dengan Mother dan juga seorang pria yang disebut Father. Setelah mengontel cukup jauh dari markas Zeus, Kit pun pingsan dan dibawa ke sebuah sofa bekas yang ditemukan Apple. Ketika Kit tersadar, Apple pun memuji Kit yang berani datang ke markas Zeus untuk menyelamatkannya. Namun Kit menganggap dirinya masih tidak sebanding dengan kekuatan Turbo Rider yang sesungguhnya. Mendengar itu, Apple pun berusaha menghibur Kit dengan mengatakan, "Iya sih, kamu nggak bisa jadi Turbo Rider, tapi kamu bisa jadi Turbo Kit kan?" kata Apple. Yang maksudnya Kit bisa tetap berjuang dengan kekuatan supernya sebagai dirinya sendiri, yaitu Turbo Kit. You look pretty good in that suit. You think so? You got pretty beat up. You came back to save me. Real Turbo Rider. But you totally beat Turbo, kid. Melihat luka tembak di dada Apple dengan kabel dan lampu-lampu di dalamnya, Kit pun sempat ketakutan karena itu artinya Apple adalah robot yang biasanya suka menyerang manusia. Akan tetapi Apple tidak menunjukkan kekerasan sama sekali karena dia adalah robot model pertemanan yang sangat canggih. Maka dari itu Apple tidak bisa menembakkan laser dari tubuhnya dan wujudnya juga mirip manusia asli. Ya, aku juga mau robot kayak gini ya kan. Lalu tiba-tiba Apple sempat nge-lag dan kembali menyala karena tembakan Zeus telah merusak pemancar bioelektriknya serta mengurangi hatinya sebanyak 5,5 dan tersisa 10,5 hati lagi. Meski nyawanya masih banyak, namun Kit mulai khawatir karena jika hatinya benar-benar habis, Apple akan non-aktif alias koit lur. Apple? Apple. Are you alright? I'm just, losing some hearts. You're pretty human-like for... I'm very high-tech. What happens when you have no more hearts? I'll shut down. Setelah itu Kit dan Apple berpapasan dengan Bagu si bartender yang minggat dari barnya karena sudah tidak aman. Kit pun bertanya kepada Bagu di mana dia bisa mendapatkan pemancar bioelektrik untuk menyelamatkan Apple. Awalnya Bagu tidak ingin memberitahu, tapi setelah dia diberikan sebotol aqua dan ikat kepala Apple, Bagu pun akhirnya menyarankan Kit mencari spare part bekas ke kuburan robot di Jalan Raya nomor 64 arah utara. You might have some luck finding. That is if you're still alive. You could have this. You'll find your robot cemetery. Mereka berdua pun langsung OTW sesuai arah yang diberikan Bagu. Tapi sayangnya di tengah jalan tiba-tiba Apple mati lagi. Yang akhirnya Kit memutuskan untuk mengungsi di reruntuhan dekat sana sampai Apple aktif kembali. Di lain sisi sepertinya hari itu bukanlah hari keberuntungan Bagu. Karena bukan hanya minggat dari bar, tapi ban gerobaknya bocor dan dilalahnya Skeletron juga menculiknya. Malam harinya Apple pun kembali sadar, namun hatinya sekarang hanya tersisa 7,5 saja. Kit pun sempat terkejut melihat Apple yang bisa makan, dan ternyata dia juga bisa mengikuti semua tingkah laku manusia. Namun Apple berkecil hati, karena di masa itu robot dianggap musuh manusia. Kit pun mengatakan bahwa Apple adalah robot yang keren, apalagi dia memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Apple pun akhirnya mengajarkan Kit ilmu berkelahinya, tapi tanpa aba-aba langsung disikat pistol gombyoknya dong, mamam. Setelah itu mereka menghabiskan malam dengan melihat bintang-bintang di langit.
Kit menceritakan tentang kedua orang tuanya yaitu Mother dan Father yang telah meninggal. Kit telah lama bertahan hidup di gurun sendirian dan baru kali ini dia menceritakan masa lalunya ke orang lain. Terlihat Kit yang semakin jatuh hati kepada Apple, tapi ketika mereka akan berciuman, Apple malah memuntahkan sereal yang tadi dia makan, Dur. Plus, you got some pretty serious fighting skills, too. Do you want me to teach you? Strike first. So your mom is a... My father up there in the sky. My mom once told me that when somebody dies, a star is born. It could happen to anybody. Sementara itu di markas Zeus, sang penguasa juga Skeletron telah mengikat Bagu dan menghubungkan ususnya ke ban sepeda yang nantinya Skeletron akan mengayuh sepeda tersebut hingga usus Bagu ketarik semua. Karena melihat ikat kepala Apple yang dipakai Bagu, Zeus pun memaksanya agar memberitahu di manakah Kit, Apple, dan Frederick berada. Bagu akhirnya mengatakan jika Kit dan Apple sedang OTW ke kuburan robot, sedangkan Frederick tidak tahu ada di mana. Setelah mendapatkan lokasi tersebut, Zeus pun tetap menyuruh Skeletron untuk mengayuh sepedanya yang akhirnya usus Bagu ditarik hingga tewas. I know that you know where they are. Saat itu juga Skeletron langsung pergi ke kuburan robot yang untungnya Apple sudah bangun dan memperingatkan Kit agar berhati-hati. Sementara hati Apple hanya tersisa setengah lagi dan harus segera diselamatkan. Sontak Kit dan Apple pun buru-buru kabur dari sana dan Skeletron mengejar mereka bersama dua krucunya. Dead end. Sayangnya Apple dan Kit terjebak di ujung jalan dengan tebing yang sangat curam dan di dasar adalah jurang penuh gas beracun. Setelah itu Kit pun membunuh dua anak buah Skeletron dengan sekali tembak. Namun Skeletron berhasil menghindar dan melemparkan cakramnya. Lalu yang terjadi? Apple pun terpenggal dan Kit yang berusaha menangkap endasnya jatuh ke dalam jurang. Di saat-saat terakhirnya, Apple pun sangat berterima kasih kepada Kit yang telah menjadi sahabat terbaiknya. Namun Kit terus mendekap kepala Apple dan berusaha keluar dari area gas sampai-sampai Kit meninggalkan turbo glove-nya. Untungnya Kit berhasil membawa Apple keluar dan ternyata tempat itu adalah kuburan robot. Kit pun langsung memasang kepala Apple ke tubuh robot bekas. Tapi naasnya Apple masih belum merespon. I'm so sorry. We're so close. It's okay. Wake up. Setelah itu film pun melanjutkan flashback ketika Kit masih kecil. Ternyata waktu itu Skeletron datang bersama tuannya Zeus untuk meminta air kepada Father karena merasa haus. Akan tetapi Zeus hanya meminumnya sedikit dan membuangnya, lalu memaksa Father dan Mother memberi Tai di mana mereka mendapatkan sumber air karena Zeus menganggap tanah yang mereka berdua pakai adalah miliknya. Father dan Mother pun menolak memberitahu, yang akhirnya Skeletron langsung membunuh mereka berdua dengan cara yang begitu sadis di depan Kit. Tapi sebelum itu Mother berhasil menembak mata kiri Zeus dengan panah hingga buta sampai sekarang. Kit yang masih kecil pun tidak bisa melakukan apa-apa, namun untungnya dia dibiarkan kabur oleh Zeus. Kit pun terbangun di keranjang motor Frederick yang kebetulan datang ke kuburan robot untuk mencari tangan cyborg pengganti tangan kanannya yang putus. Selain itu Frederick juga merasa hutang nyawa karena sebelumnya telah dibantu oleh Kit. Namun sayangnya Apple benar-benar mati dan Kit hanya bisa terdiam menahan sedihnya karena kehilangan sosok yang dia sayangi. Lalu Kit juga terkejut melihat seonggok roket bernama Turbo Mega Blaster yang Frederick temukan di kuburan robot dan akan dia gunakan untuk melawan Zeus. Where's Apple? I'm sorry, kid. Why'd you save me? I owed you one. Turbo Mega Blaster. I'm meeting up and we're going straight to Zeus. Let's roll.
Saat OTW ke markas Zeus, mereka pun bertemu dengan Skeletron dan Frederick langsung mengaktifkan Turbo Mega Blaster yang akan meledak dalam 15 menit lagi. Itu artinya Kit dan Frederick harus segera mengalahkan musuh secepat-cepatnya sebelum ledakan besar terjadi. Tapi tiba-tiba gelang yang Kit dapatkan dari Apple berkedip-kedip karena ternyata di kuburan robot. Alhamdulillahnya Apple aktif kembali. How does he keep sneaking up? Just play it cool, kid. I love that dress. Tak lama kemudian Zeus pun datang lalu memanggil 10 kroco untuk menghadapi Frederick dan Kit. Kit sempat tidak yakin karena dia hanya bersenjata pisau kukri tanpa kekuatan Turbo Glove. Lalu, yang terjadi? It's playtime. I don't know if I can do this. Man never know being strong as the only choice. Get ready to fight, kid. Meski tanpa senjata pamungkasnya, Kit masih bisa membunuh musuh-musuhnya. Yang sebenarnya sih karena mereka emang tolol aja lur ini musuh-musuhnya lur. Padahal jelas-jelas pakai senjata dan armor yang lebih lengkap daripada Kit ya kan. Dengan tangan cyborgnya bukan masalah bagi Frederick untuk melawan musuh-musuhnya. Dan sekarang dia berhadapan dengan penjagal Zeus yaitu Skeletron. Sementara waktu di Turbo Mega Blaster sudah habis, yang anehnya masih belum meledak. Di lain sisi karena kroco-kroco Zeus tidak ada yang becus, Painem pun turun tangan menghadapi Kit yang membuatnya cukup kewalahan sampai helmnya copot dan Painem akan mematahkan leher Kit. Lalu tiba-tiba terlihat sosok yang Kit cintai datang dari kejauhan dan Good riddance, you. Apple pun datang menyelamatkan Kit dan berhasil membunuh Painem dengan tanduk unicorn. Kit pun begitu bahagia melihat pujaan hatinya kembali hidup dan sudah menolongnya. Selain itu, Apple juga mengembalikan Turbo Glove yang tidak sengaja Kit tinggalkan di kuburan robot. Tapi, tiba-tiba Turbo glove. dengan brengkesnya Zeus menembak Apple dan Frederick. Setelah itu Zeus mendekati Kit, anak yang dulu pernah dia loloskan setelah kedua ortunya dibunuh, dan langsung menembak dadanya. Namun ternyata peluru itu tertahan wadah kaleng di balik armor Kit, dan dengan Turbo Glove-nya dia pun langsung menembak Zeus beserta kroco-kroconya. Look at us, huh? Untungnya Apple masih hidup, namun nyawanya akan berkurang perlahan-lahan seperti sebelumnya. Tak lama kemudian datanglah Skeletron yang ternyata masih hidup dan akan membunuh Apple. Sampai akhirnya apakah sudah berakhir? Belum lur. Setelah terkena tembakan Turbo Glove, ternyata Zeus masih hidup karena dia adalah robot. Zeus diproduksi persis mengikuti penciptanya, seorang penguasa zolim yang ironisnya mati di tangan robot miliknya sendiri. Zeus mengatakan bahwa manusia adalah hama yang harus dimusnahkan dan robot jauh lebih efisien untuk hidup di dunia. Namun sebagai superhero, Kit yakin manusia dan robot bisa hidup berdampingan dengan damai seperti dirinya dengan Apple. Setelah itu Zeus menembakkan semburan laser jigong ke Kit, yang mana energi listriknya justru mengisi kekuatan Turbo Glove. Kit pun langsung menendang Turbo Mega Blaster tepat ke arah Zeus dan Human beings are highly inefficient. Pests, actually. He said to me before I bashed, remember your own.
Zeus pun akhirnya benar-benar tewas. Ledakan Turbo Mega Blaster begitu hebat sampai menghancurkan tanah yang ternyata di bawahnya adalah sumber air bersih. Akan tetapi ironisnya, tubuh Apple rusak berat karena menyelamatkan Kit dari ledakan tersebut. Jelas Kit begitu terpukul dan hanya bisa menangis. Lalu di sisa-sisa kesadarannya, Apple memuji Kit yang berhasil menjadi superhero karena telah menghancurkan Zeus dan mengakhiri penderitaan semua orang yang tertindas sejak lama. You did good, Turbo Kid. Meskipun Apple adalah robot, namun Kit sangat menghargainya dan menguburnya secara layak seperti manusia. Di lain sisi, Frederick ternyata masih hidup karena tembakan tadi hanya mengenai bahunya saja. Dia mengatakan bahwa sumber air yang ditemukan Kit pasti sangat berguna untuk menyelamatkan banyak orang. Setelah itu, Turbo Kid akhirnya berpamitan ke Frederick dan mengembara sendirian melanjutkan petualangannya menjelajahi gurun. Kit, seorang remaja biasa yang berhasil membebaskan orang-orang dari kezaliman dan kelaliman Zeus, juga menemukan sumber air bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Frederick pasti akan menyebarkan kabar tentang Turbo Kid, seorang pahlawan super yang dapat membuktikan jika manusia dan robot bisa hidup berdampingan dengan damai. You did the right thing, kid. How's your shoulder? She'll be right. Where are you gonna go? See what the rest of the... Well, there's not much to see there. You found the water source to save hundreds of lives. Buyar, ya begitulah Lur ya, ringan-ringan dulu aja lah filmnya ya kan. Dari kemarin kan udah serius-serius kita ya dong. Jadi pesan moralnya apa Lur? Sering-seringlah baca komik, siapa tahu tubuh Anda bisa melar seperti Luffy. Assalamualaikum.